Samsudin sampean ngingu kucing, Cak? Ngingu, Cak, nang omah. Kucing apa? Kucing garong. Oh. Sampeyan ngingu kucing apa, Cak? Kucing dasireng. Awan makanan mesti habis. Tiba anakku dhewe. Ngawur. Sak Samsudin ngawur. Bu. Iya. Monggo, Bu. Ini narasumber kehormatan dibuka, Bu. Ya, ketemu lagi di acara gitu. The Gentolet, Tapi jangan lihat gitu Bambang ya. Gentolet, Bu. Oke. Coba. Situ. Oh, di situ tuh, Bu. Oke, ketemu itu lagi. Cak Firdaus namanya, kameramennya. Ketemu lagi di acara The Gentolet. Tanya lagi ya? Iya, ya tanya. Bu, ini mau tanya lagi, Bu. Mbak Yasmin, ini profesinya kan perencana keuangan. Sebenarnya apa sih tugas utama seorang perencana keuangan? Apa saja yang direncanakan? Oke, sebenarnya tugasnya perencana keuangan itu membantu. Jadi kalau ada orang bertanya sama saya, misalnya struktur rezeki saya seperti ini, sementara keinginan saya itu, saya ingin anak saya bisa sekolah sampai tinggi. Saya pengen rumah itu nggak ngontrak terus, bisa beli sendiri. Saya pengen kalau nanti hari tua itu nggak ikut cucu atau ikut anak. Itu caranya gimana? Jadi saya bantu mengalokasikan atau mengatur struktur rezeki atau penghasilannya itu jangan semuanya dibuat jajan, jangan semuanya dibuat beli rokok, jangan semuanya dibuat belanja. Jadi yang penting-penting dulu, setelah itu kalau ada sisa, monggo silakan. Mau beli apa, mau belanja apa, terserah. Jadi diatur-atur gitu Ya, ya, Bu. betul. Nggak ngawur langsung habis. Iya. Bayaran habis. Iya. Ini seminggu entek bayaran bingung. Kayak awakmu gitu. Kayak rantai. Kayak sing guyu dan. Enggak sing guyu dan. Iya. Iya. Don, ojo sampai ketok kesulitan, Don. Nek moco niku pun kesulitan. Napa kula bantu? Bantu. Bantu. Kula cekli iki. Tuh, wonten kula bantu nyekel mawon, ngeten. Dengan moco gak kroso ngeten lho, Don. Lho. Ini ya. Nggih. Semene lho ya. Nggih, sakmene. Apakah orang-orang juga sering berkonsultasi mengenai bagaimana caranya agar tidak ini malah Kayak kucing. ganggu aja. Ini asli saya. Ini asli saya. Tanggal tua, Be. Banyak perkembangan. Dan ketuanya tambah pinter kok, Bu, ini, Bu. Apakah orang-orang juga sering berkonsultasi mengenai bagaimana caranya agar tidak konsumtif dan membelanjakan uang secara sembrono? Ya, biasanya kalau orang bertanya seperti itu, saya tanya penghasilannya berapa dan seberapa harus disisihkan untuk hal-hal yang penting tadi. Iya. Misalnya anak harus sekolah, rumah harus dibayar, cicilan harus dibayar. Baru setelah itu mereka boleh belanja. Kalau untuk saya pribadi yang saya lakukan misalnya gini, kalau ada sisa uang, saya akan taruh di amplop. Ada satu amplop yang memang pokoknya duit receh-receh, masuk situ semua, mlebu kono kabeh. Nanti kalau waktunya saya pengen belanja, tiba-tiba kaget, loh udah segini. Itu rasanya senang, karena kita bisa belanja tanpa mikirin, aduh jangan-jangan listrik kok pedot, kurang bayar. Jangan-jangan anak pulang dari sekolah, mama disuruh pulang, belum bayar SPP gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pengen belanja, nggak masalah, karena nggak mungkin kita hidup tanpa belanja. Dan kalau udah kerja, pasti pengennya boleh bersenang-senang ya. Tapi sisihkan yang memang sesuai dengan kemampuan. Jadi dikit-dikit aja kalau lagi belanja, biar dihabisin nggak masalah. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Betul, gitu ya. betul. Jeli. Ini termasuk komunitas penyayang hewan ini juga berdasarkan kebutuhan, kepedulian, cinta pada hewan. Tuh, tepuk tangan. Komunitas penyayang hewan kucing bisa ya? Iya Mas Tommy ya, tadi apa namanya ICA? ICA. Komunitas atau organisasi ICA. Tepuk tangan untuk ICA. Monggo dilanjut. Lanjut dulu ya. Dan agar masyarakat, terutama wanita, agar tidak terlena dengan iming-iming, diskon, dan rayuan sales sebuah produk. Ini nggak usah, non sewu nggak usah takut dan ditanyakan. Agar wanita tidak makan rayuan sales itu jangan ditanyakan narasumber, don tanya saya. Ajak suaminya kemana-mana, pasti nggak berani ngerayu. Salesnya. Nggih? Takut mau ngerayu takut, Don. Umpama wani digerak. Mulai.
Pokok-pokok gimana Iya, Bu iya. Bapak jawabannya, Bu? Ibu ini Bu penting. Kalau jalan-jalan tadi katanya bawa suaminya, nanti yang dirayu suaminya, Pak. Iya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Tambah suaminya seneng kan lihat di pusat perbelanjaan, Iya. Malah ceweknya suaminya yang kena cantik-cantik rayu gitu. ya. Iya betul, nanti suaminya yang hilang. Jadi kalau misalnya belanja, supaya kita nggak tergoda rayuan sales atau apa, ya mungkin frekuensi jalannya dikurangin. Atau misalnya kita tahu memang duit di kantong nih tinggal segini, tinggal cukup untuk misalnya seminggu ke depan, ya nggak usah melaku-melaku lanang omae, atau jalan-jalan ke taman deket rumah gitu. Nggak perlulah jalan-jalan keluar yang bikin kita jadi kayaknya pengen beli ini, pengen beli itu. Gitu. Bu mau Itu nanya paling Bu, gampang. John, ini kira-kira apa ada rumus untuk apa ini mengatur keuangan misalnya? Oke, rumus yang paling sederhana untuk mengatur keuangan itu pertama mengontrol utang. Kalau utang sudah dikontrol, insya Allah yang lainnya baik-baik saja. Jadi kalau bisa, hutang itu tidak boleh lebih dari 30% penghasilan rutin. Jadi kalau misalnya gajinya katakanlah 10 juta Iya. misalnya, ya hutang itu jangan sampai lebih dari 3 juta. Kalau lebih dari itu, biasanya nanti nggak nabung, terus biasanya utangnya juga akan tambah banyak karena artinya ada hal-hal lain yang dikorbankan. Setelah itu harus nabung, harus menyisihkan. Karena kan kita kerja itu maunya nggak sampai titik darah penghabisan ya. Dan masih ada kebutuhan-kebutuhan nanti. Jadi minimal 10% tuh langsung dipotong di awal. Supaya bisa memenuhi yang lain-lain. Jangan nunggu sisa. Kalau nunggu sisa gak ono entek engko. Ini kata-kata emas John, saya catat. Kata-kata boleh ya Bu ya? Boleh, Saya catat ya Bu monggo. ya. Iya, nanti Luar biasa. dipraktekkan. Untuk diulang lagi, dipraktekkan di Iya, sampean iya. gitu. Nanti dihafal-hafal dan sampean. Iya, nggih. iya. Nah, ini juragan saya luar biasa Bu perusahaannya. Nggih. Iya. Siap. Iya, wis. Pas ini. Nggih Bu, dilanjut Bu. Lanjut ya. Oke, Ya. tapi sebelum dilanjut nanti tambah panas, tambah ngerti wawasan, tambah longgar Bu Iya, ya. Bu. Wah, Bagaimana kita bisa ngatur keuangan kita. Iya. Uang 10 juta, 3 juta, uang 15 juta nggak ada artinya kalau nggak bisa mengolahnya gitu ya Bu ya tadi ya. Betul. Rada pinter aku Don. mulai Bu mengering ke keuangan. Ah, iya. Keren. Kenapa saya dulu yang bisa nangkep? Karena Don Gentong kalau ngomong sama orang itu coba keamanan narasumber itu ditatap langsung coba nurut. Tatap matanya, dilihat matanya. Saya datang. Iya. Langsung plong. Pemirsa, tambah menarik ya. Wawasan kita tambah, inspirasi kita tambah, dan apapun manfaat mudah-mudahan di sini terus. Jangan kemana-mana, tetap di... The Gentolan. Pulauku yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang derai mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih.